tergantung dengan tipe-tipe magnitudonya, kita akan belajar nanti. Tapi secara umum ada dua bagian. Yang pertama adalah parameter yang kita dapatkan dari seismogram. Yang kedua adalah faktor koreksi. Ya. Nah, kalau kita lihat parameter yang kita dapatkan dari seismogram itu ada dua ya. Seperti yang kalian lakukan di praktikum. Yang pertama adalah amplitudo maksimumnya. Lalu yang kedua adalah periodenya. Ada amplitudo maksimumnya dan juga ada periodenya. Nah, kalau kita lihat di sini, ternyata amplitudonya ya adalah amplitudo ground displacement atau amplitudo dalam satuan perpindahan. Ada yang masih ingat satuan seismogram yang kita dapatkan dari seismometer itu satuannya apa? Apakah dalam satuan displacement? Ada yang masih ingat? Satuan yang kalian dapatkan dari seismogram. Itu satuannya berupa apa? Apakah sudah dalam displacement atau belum? Ingat-ingat di pertemuan ketiga atau pertemuan keempat ya, bahwa ketika kita merekam guncangan tanah di seismometer, amplitudo yang kita dapatkan masih dalam satuan count ya. Oke, saya harap kalian masih ingat ya. Jadi amplitudo yang kalian dapatkan saat perekaman itu belum ke dalam satuan displacement atau velocity, kecepatan atau percepatan, tapi masih dalam satuan count ya. Proses apa yang kita harus lakukan untuk mengkonversi dari count ke displacement? Proses apa itu? Ada yang masih ingat? Proses penghilangan respon instrumen ya. Jadi dari penghilangan respon instrumen kita bisa mengkonversi satuan dari satuan yang dibaca di seismogram, satuan count ke satuan yang kita inginkan. Bisa ke dalam satuan displacement, perpindahan, ya, meter, nanometer, dan lain sebagainya. Satuan kecepatan, meter per second, atau yang lainnya gitu ya. Maupun satuan percepatan ya. Meter per second kuadrat, satuannya gal, dan lain sebagainya ya. Itu ya. Jadi, mulai ya terkoneksi ya. Apa yang kalian sudah pelajari di pertemuan sebelum UTS dengan pertemuan hari ini ya. Kalian bisa mengkoneksi, oh ternyata apa yang sudah saya pelajari dari pertemuan sebelum UTS itu terkait penghilangan respon instrumen berguna untuk menentukan magnitudo. Karena magnitudo tidak bisa kita dapatkan langsung dari seismogram. Kita harus mengkonversi ke satuan yang diinginkan. Ya, contohnya di sini adalah satuan displacement. Oke. Lalu periode dan Q. Q itu adalah faktor koreksi. Faktor koreksi jarak. Ya. Kenapa butuh faktor koreksi ya? Nah, dimulai dari latar belakang magnitudo. Oke. Magnitudo, ya, ini saya berikan pertanyaan ke kalian. Magnitudo itu satuan gempa bumi atau satuan besaran gempa bumi ya, parameter yang terdapat di gempa bumi, atau parameter site. Parameter site ini maksudnya adalah parameter yang bergantung pada posisi seismometernya. Ya. Konsekuensinya gini, kalau magnitudo merupakan parameter sumber gempa bumi, artinya nilainya hanya ada satu per setiap kejadian gempa. Tapi kalau kita menganggapnya ini adalah parameter site, ya, artinya satu kejadian gempa itu banyak sekali nilainya, tergantung posisi seismometer, ya. Tergantung posisi seismometernya, apakah dia jauh seismometernya ataukah dia dekat dari kejadian gempa, ya itu bisa berbeda ya. Coba, jadi parameter sumber gempa bumi atau parameter site?
Parameter site, Pak, dia bergantung pada lokasi ininya, seismometernya. Oke, Hanif ya. Saya keep dulu. Hanif mengatakan magnitudo merupakan parameter site. Jadi bergantung pada posisi seismometernya ya. Bisa jauh, jauh dan dekat itu bisa berbeda nilai magnitudonya. Untuk kejadian gempa yang sama ya. Seperti itu. Ada yang punya pendapat lain? Silahkan. Ada yang punya pendapat lain? Atau setuju sama pendapatnya si Hanif? Bahwa magnitudo merupakan parameter site. Oke ya. Saya anggap masih bingung ya. Oke. Jadi ya, ini sebenarnya saya terima kasih ya kepada Hanif ya. Sudah menyampaikan pendapatnya. Namun saya koreksi sedikit ya. Bahwa magnitudo itu merupakan parameter sumber gempa bumi. Parameter kejadian gempa bumi. Yang artinya ya, yang artinya ini perlu ditanamkan di benak kalian masing-masing ya. Yang artinya satu kejadian gempa hanya punya satu nilai magnitudo saja. Ya. Tidak bergantung pada site, tidak bergantung pada posisi penempatan seismometer, tidak bergantung pada itu semua. Karena magnitudo ya merupakan parameter milik sumber gempa, bukan milik site, bukan milik seismometer, bukan milik posisi penempatan seismometer, bukan. Ya. Ya, jadi dalam satu kejadian gempa hanya ada satu nilai magnitudo. Kenapa bisa seperti itu? Karena magnitudo merupakan representasi dari besarnya energi atau kekuatan gempanya. Nggak mungkin dong kekuatan gempanya itu bisa bervariasi bergantung posisi seismometer. Ya kan? Karena gempa akan merilis satu kekuatan kan? Satu kekuatan atau satu energi yang dirilis dari gempa tersebut. Ya. Jadi itu ya. Tanamkan di benak kalian ya. Magnitudo merupakan parameter kejadian gempa, bukan parameter site. Nah, oleh karena itu, ya kita kembali ke sini, ya. Oleh karena itu butuh faktor koreksi, ya. Faktor koreksi. Kenapa? Amplitudo dari masing-masing seismometer itu kan bisa berbeda ya. Yang dekat amplitudonya bisa tinggi, ya, dekat dengan kejadian gempa. Seismometer yang jauh dari kejadian gempa akan memiliki amplitudo yang lebih rendah, ya. Akan memiliki amplitudo yang lebih rendah. Alhasil, kalau kita masukkan ke persamaan ini ya bisa berbeda nanti nilai magnitudonya ya. Sehingga kita butuh faktor koreksi. Nah, faktor koreksi inilah ya yang menyamakan nilai magnitudo di setiap titik seismometer. Jadi walaupun amplitudonya tinggi, amplitudonya rendah, ketika kita tambahkan faktor koreksi jarak terutama ya, maka nilai magnitudo yang dihasilkan akan mirip-mirip gitu. Ya. Ya, seperti itu. Jadi itu ya, itu alasan kenapa ada faktor koreksi jarak ya atau distance correction ya. Untuk apa? Untuk mengakomodir perbedaan amplitudo yang didapatkan pada setiap seismometer. Kalau Anda ada yang mau ditanyakan silakan ya, resen saja. Oke. Lalu bagaimana cara mendapatkan amplitudo dan periode ya? Cara mendapatkan amplitudo gampang sekali ya. Kita cari nilai atau puncak atau lembah yang tertinggi. Cari ya puncak atau lembah yang tertinggi. Ya. Dengan catatan kalian sudah tahu baseline-nya. Nah, baseline ini kondisi di mana tidak terjadi guncangan ya atau nol. Jadi tidak terjadi simpangan atau guncangan ya. Nilainya nol di situ ya. Maka amplitudonya bisa kita lihat amplitudo maksimumnya dari mana? Dari baseline ke puncak tertingginya atau lembah tertingginya. Seperti itu. Itu untuk menghitung atau mencari nilai amplitudo ya. Kalau periode bagaimana untuk kasus yang ini? Kalian tinggal lihat lembah yang berdekatan.
antar lembah yang berdekatan, berapa dilihat jaraknya. Ya. Ini adalah jarak untuk periode ya. Karena kita tahu ya bahwa di sumbu X ini adalah sumbu X ya. Nah, sedangkan yang ke atas ini adalah amplitudenya ya. Jadi nanti jarak antar dua lembah ini adalah periodenya. Atau kalau pakai yang lain, ketika amplitudo maksimumnya adalah lembah, maka periodenya bisa kita lihat dari jarak antara dua puncak. Ya. Jarak antara dua puncak. Seperti itu. Misalkan seperti ini ya. Nah, jadi jarak antara dua puncaknya ya seperti itu. Oke, ini untuk kasus yang pertama ketika kita sudah yakin baseline-nya. Tapi kalau kita belum yakin baseline-nya di mana, apakah dia berada pada posisi 0 atau tidak, kita bisa pakai skenario yang kedua. Ya. Skenario yang kedua adalah kita membagi dua ya, jarak antara amplitudo puncak tertinggi dengan amplitudo lembah. Ya, amplitudo puncak dan amplitudo lembah yang tertinggi. Berapa jarak amplitudonya, lalu kita bagi dua. Nah, itu ya. Kita bisa mendapatkan amplitudo maksimum ya. Lalu untuk periodenya bisa pakai mekanisme yang pertama tadi, kita lihat dua puncaknya, jarak antara dua puncak yang berdekatan, oke, dapat periodenya, atau mekanisme yang kedua ya, yaitu berapa jarak waktu antara puncak dan lembah yang tertinggi tersebut. Ya. Berapa? Lalu kita kalikan dengan 2. Seperti itu ya. Oke, itu cara membaca amplitudo dan periode. Ya. Nilai magnitudonya. Seperti itu. Jelas ya semuanya ya? Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Nah, tadi kan kita sudah berbicara ya, bahwa magnitudo merupakan parameter gempa bumi. Ya, parameter kejadian gempa bumi. Bukan parameter site. Ya, jadi seharusnya masing-masing seismometer memiliki nilai magnitudo yang sama ya. Ketika kita mengekstrak nilai amplitudonya, mengekstrak nilai periodenya, lalu kita cari faktor koreksinya, dapatkan nilai magnitudonya, masing-masing seismometer itu punya nilai magnitudo yang sama ya. Harusnya seperti itu. Tapi realitanya sesuai dengan apa yang kalian lihat di praktikum, penentuan magnitudo itu bisa bervariasi tergantung pada jaringan maupun jarak stasiunnya. Jadi ternyata faktor koreksinya itu tidak bisa mengakomodir ke kompleksitas ya gempa bumi ya. Kompleksitas bumi maksud saya. Karena apa? Bisa dari faktor geologi lokalnya, terkait atenuasinya, daerah tersebut bersedimentasi tebal atau enggak. Kalau ada sedimentasi tebal, dia teramplifikasi. Jadi kacau kan faktor koreksinya ya. Maka pembacaan amplitudo juga akan bervariasi. Nah, seperti itu ya. Sehingga jarak ketika dia berada di sedimentasi yang tebal, lalu dia cukup jauh jaraknya dengan gempa bumi ya. Nah, ternyata dia teramplifikasi di situ. Jadi faktor koreksinya tidak mengakomodir amplifikasi site-nya gitu. Sehingga variasi magnitudo sering terjadi ya, sering ditemukan ya. Seperti itu. Cara mengatasinya bagaimana? Cara mengatasinya, cara yang paling gampang adalah rata-rata ya. Jadi kalian sudah punya nilai magnitudo dari berbagai stasiun gitu ya, seperti yang dijelaskan oleh Hanif tadi ya. Dari masing-masing stasiun tersebut kita dapat nilai magnitudonya, lalu kita rata-ratakan, beres ya. Jadi kita punya nilai magnitudo yang representatif ya. Magnitudo tersebut mewakili kejadian gempa ya, seperti itu. Oke, lalu di poin yang kedua di sini dijelaskan bahwa sebagian besar perhitungan magnitudo menggunakan pengukuran amplitudo displacement pada domain waktu. Ya.
Sebagian besar, berarti ada sebagian kecilnya ya. Jadi ada pakai amplitude velocity gitu ya, dan lain sebagainya. Dan juga tidak hanya pada domain waktu, ada beberapa perhitungan juga dilakukan di domain frekuensi. Tapi tenang aja, yang kalian lakukan di praktikum itu sampai sekarang masih dilakukan ya. Dan itu yang paling gampang sebenarnya, karena kalian melihat dari domain waktunya, dari rekaman seismogramnya. Kalian cek berapa amplitudo tertingginya, lalu kalian cek periodenya berapa, lalu kalian masukkan ke faktor koreksi, dapat hasil magnitudonya. Atau kalian masukkan ke persamaan magnitudo. Ya. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Sekarang setelah kita membahas magnitudo ya, lalu dari magnitudo itu ada sedikit penyesuaian ya realitanya ya, karena masing-masing magnitudo pada setiap stasiun itu bisa berbeda nilainya. Cara mengatasinya paling sederhana kita rata-ratakan ya. Oke, dari situ kita masuk ke tipe magnitudo ya, masuk ke tipe magnitudo ya. Di pembahasan sebelumnya ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ada satu jenis magnitudo ya yang sudah kita sebutkan, yaitu magnitudo momen ya. Nah, tetapi selain magnitudo momen juga ada tipe-tipe magnitudo yang lain ya. Kita coba bahas satu persatu. Oke, yang pertama adalah magnitudo lokal. Nah, sesuai dengan namanya ya, lokal ya. Kalau lokal berarti jarak antara sumber gempa, jarak antara kejadian gempa dengan seismometer itu dekat ya, karena dia lokal. Kalau jauh bukan lokal lagi namanya ya. Maka di sini dibatasi kira-kira, ini kira-kira kurang dari 1.500 km. Kurang dari segitulah. Kalau nanti jauh itu sudah bukan magnitudo lokal lagi ya. Oke. Nah, di sini magnitudo lokal mampu menghitung nilai magnitudo sampai 6 atau 7. Oke. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, loh, kenapa dibatasi ya? Kenapa nggak bisa mencapai magnitudo 8 atau magnitudo 9 gitu ya? Kenapa terbatas, dibatasi ya? Nah, karena nanti ada namanya ambang batas tipe magnitudo bisa menghitung sebuah nilai. Bisa menghitung nilai magnitudo. Ada ambang batas maksimalnya. Emang kenapa kalau lewat daripada situ? Sudah tidak akurat lagi. Sudah tidak reliable lagi. Ya. Tidak bisa diandalkan lagi ya nilai tersebut. Ya. Dia menyimpang dari nilai yang sebenarnya. Dia menyimpang dari magnitudo sebenarnya. Ya. Jadi yang mampu bisa diakomodir oleh magnitudo lokal itu hanya sampai 6 atau 7. Di atas 6 pun sudah agak terdeviasi ya, sudah menyimpang dari magnitudo lokalnya, tapi tidak terlalu jauh gitu ya. Seperti itu. Oke. Itu untuk magnitudo lokal. Adapun seismometernya itu di rentang frekuensi band 1 sampai 20 Hz. Ya. Atau dari datanya di rentang 1 sampai 20 Hz ya, seperti itu. Oke. Itu untuk magnitudo lokal. Nah, lanjut yang kedua adalah magnitudo koda. Magnitudo koda. Saya tidak akan membahas detail koda ya, karena koda itu semacam ekor dari rekaman seismogram kita. Ekornya. Jadi kalau kalian lihat seismogram kan bentuknya seperti ini ya. Nah, gitu ada gelombang yang datang, terus nanti ada getaran-getaran yang menyusul lah, gitu ya. Setelah gelombang pertama tiba. Gitu. Ini yang kita sebut sebagai ekor. Nah, ekornya ini yang akan coba dianalisis. Ini yang disebut sebagai koda. Tapi kita nggak bahas sampai situlah, gitu ya. Nah, adapun magnitudo koda ini untuk event magnitudo kurang dari 5. Jadi efektifnya perhitungan magnitudo kurang dari 5 ya.
Lebih dari 5 itu sudah tidak direkomendasikan menggunakan magnitudo Koda. Ya. Dan jaraknya cukup lokal, itu sekitar 1.500 km saja. Sama dengan magnitudo lokal. Ya. Bedanya apa dengan magnitudo lokal ya? Bedanya dari segi daerah mana yang mau kita baca nih, daerah mana yang mau kita analisis ya. Kalau Koda ya ekornya saja, gitu. Seperti itu. Oke, itu untuk magnitudo Koda. Yang ketiga, yang ketiga ini adalah magnitudo gelombang badan atau body wave magnitude. Nah, ini ya magnitudo gelombang badan ya, dikhususkan untuk gempa-gempa teleseismik. Apa itu? Ketika jarak antara sumber gempa atau kejadian gempa dengan seismometer penangkap gelombangnya, penangkap guncangannya, itu jauh sekitar 20 derajat lebih. Ya, kalau kalian kali dengan 100 km saja untuk 1 derajatnya ya. Ini underestimate sebenarnya. 20 kali 100 saja itu sudah 2000. Jadi di atas 2000 km baru kita bisa analisis ya rekaman seismogramnya. Ya. Nah, adapun magnitudo yang bisa diakomodir itu kurang dari 7 kira-kira ya, kurang dari 7 dengan frekuensi 1 Hz dan lebih dari 0,3 Hz. Ya. Itu untuk body wave magnitude. Daerah mana yang dianalisis sudah jelas ya. Kalau body wave magnitude berarti yang dianalisis adalah wilayah body wave-nya, wilayah gelombang badannya, terutama gelombang T. Terutama gelombang T. Ya. Itu untuk body wave ya. Ada lagi cabang dari body wave magnitude yaitu broadband body wave magnitude. Ya. Oke, bedanya broadband body wave magnitude tidak menggunakan displacement, melainkan menggunakan velocity, menggunakan kecepatan, amplitudo kecepatan maksimum. Ya. Kita sudah belajar ya di praktikum bagaimana caranya mengkonversi ya. Saya tahu dari rekaman seismogram itu kita bisa konversi ke satuan displacement, bisa kita konversi ke satuan velocity, dan bisa juga kita konversi ke satuan percepatan, acceleration. Jadi saya tidak akan bahas itu ya. Silakan kalian baca-baca lagi. Tapi intinya kita ambil satuan velocity ya, amplitude velocity untuk kita analisis di broadband body wave magnitude ya, seperti itu. Lanjut, kalau ada body wave berarti kita bisa menganalisis surface wave-nya ya. Nah, adapun surface wave magnitude atau magnitudo gelombang permukaan ya, ini menarik karena akomodir magnitudonya itu bisa mencapai 8, lebih tinggi dari body wave magnitude. Seperti itu. Jaraknya mirip-mirip ya, 20 derajat sampai 160 derajat, serta periode pembacaan itu 18 sampai 22 second. Lalu ada cabangnya juga yaitu broadband surface wave magnitude. Kalau yang ini dia menghitung atau melihat amplitudo kecepatan. Dan gempa-gempanya adalah gempa-gempa dangkal ya. Kenapa? Karena yang kita analisis adalah surface wave, gelombang permukaan. Kalau gelombang permukaan ya sumber-sumber gempanya bukan sumber-sumber yang dalam, tapi sumber-sumber gempa yang dangkal ya, seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah momen magnitude. Dari mana kita mendapatkannya? Dari seismic moment. Dari seismic moment. Nah, seismic moment ini butuh informasi apa? Informasi modulus geser, informasi area rupture-nya, dan informasi besar slip rata-ratanya. Ya, seperti itu. Ya. Keunggulannya momen magnitude ini bisa bekerja pada jarak apapun. Mau lokal, mau teleseismik, bisa digunakan. Ya. Dan juga
dia tidak dibatasi pada magnitudo berapapun, akurat semuanya, ya, cukup akurat dari gempa rendah sampai gempa yang tinggi sekalipun. Jadi untuk mengukur gempa dengan magnitudo sangat tinggi 8,9, kita mengandalkan momen magnitudo, ya, seperti itu. Nah, namun sekarang saya tanya ke kalian semua, kenapa agensi gitu ya lebih memilih untuk menggunakan body wave gitu ya, surface wave atau lokal magnitude gitu ya, magnitudo lokal, untuk menyampaikan informasi ini kepada masyarakat. Tidak pakai momen magnitude gitu ya. Kira-kira kenapa? Padahal kan, momen magnitude kan powerful ya. Mau jarak berapapun boleh, mau pakai magnitudo berapapun juga boleh. Gempa manapun dengan magnitudo berapapun boleh semua. Bisa pakai momen magnitude. Tapi kenapa agensi itu memilih pakai magnitudo yang lain? Oke, silakan Sultan. Kan pertanyaan Bapak tadi, kenapa beberapa agensi itu lebih memilih menggunakan magnitudo lokal ketimbang daripada magnitudo momen. Ya. Ini bukan sih Pak, karena dari secara radius sendiri, magnitudo lokal itu kan ada batasan radiusnya. Kemudian juga kalau misalnya dari kayak lembaga-lembaga yang terkait dengan kebencanaan seperti BNPB itu bisa lebih memperkirakan kayak kira-kira ancaman apa ataupun bencana apa yang terjadi pasca dari gempa itu, Pak. Oke. Sip, bagus ya, Sultan ya. Nah, saya menambahkan sedikit dari Sultan ya. Jadi selain apa yang dikatakan Sultan tadi ya, kenapa agensi memilih magnitudo yang lain gitu ya? Karena dari segi kecepatan pembacaan data dan kecepatan perhitungan. Ya. Kalau dari magnitudo yang lain kita bisa langsung ambil dari amplitudonya, ya, amplitudo maksimum, cari periodenya, lalu tambahkan faktor koreksi, jadi magnitudo siap disampaikan kepada masyarakat. Karena ini ya seperti dikatakan Sultan ya, penentuan magnitudo ini adalah informasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ya. Nanti runtutan kejadiannya juga banyak ya, apakah nanti menyangkut potensi tsunami atau tidak, terjadinya gempa, maksudnya potensi gempa susulan dan lain sebagainya lah. Intinya nilai magnitudo ini selain penentuan lokasi, itu harus cepat disampaikan kepada masyarakat. Harus cepat disampaikan ke masyarakat ya. Tidak boleh lama. Nah, momen magnitudo ini sayangnya masih lama kita menghitungnya ya. Tidak secepat magnitudo yang lain. Gitu ya. Kita butuh tahu bagaimana modulus gesernya, kita butuh tahu seberapa besar area rupture-nya. Ya, kalau patahannya sudah teridentifikasi kan luas areanya. Kalau belum, kita rekonstruksi dulu ya. Lalu besaran slipnya berapa ya. Baru kita bisa dapat seismic momennya. Dari seismic moment baru kita bisa dapat momen magnitudo. Ini mekanismenya cukup banyak ya. Atau momen seismic moment itu didapatkan dari pertemuan sebelumnya, yaitu moment tensor inversion, solusi moment tensor. Solusi moment tensor itu harus mencocokkan antara data observasi dan data kalkulasi, dan itu mekanismenya lumayan lebih lama dibandingkan dengan magnitudo yang lain. Ya, jadi harus cepat diinfokan kepada masyarakat sehingga untuk mencegah terjadinya bahaya susulan, gitu ya. Dan itu penting sekali, seperti itu. Ya, nanti baru setelah penyampaian informasi yang cepat sebagai early warning, sebagai sebagai peringatan dini, baru di beberapa menit kemudian atau di beberapa jam kemudian baru dikoreksi magnitudonya atau ditambahkan informasi momen magnitude, ya, seperti itu. Itu yang dilakukan oleh BMKG dan
USGS ya, dilakukan di BMKG. Biasanya BMKG memberikan informasi cepat terlebih dahulu ya. Nggak perlu terlalu akurat ya, karena yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah informasi secepat mungkin. Lokasinya di mana dan magnitudenya berapa, potensi tsunami atau tidak, dan lain sebagainya. Harus secara cepat. Nanti setelah beberapa saat baru nanti dikoreksi oleh BMKG. Oh ternyata kedalamannya bukan sekian tapi sekian. Posisinya ternyata ada pergeseran sedikit gitu ya. Magnitudenya ternyata tidak sebesar itu, melainkan sekian ya. Atau ternyata lebih besar lagi dan lain sebagainya. Intinya gitu. Jadi itu ya untuk kecepatan data ya. Ini sangat mudah ya. Nanti kalian lihat ya terkait perhitungannya. Ini cepat sekali ya. Gampang untuk dilakukan. Oke. Nah, ini yang kaitannya dengan ambang batas maksimum ya, nilai yang bisa dihitung pada setiap jenis magnitudo ya. Kalian bisa lihat ya, kalau garis hitam ini merupakan real magnitudonya yang merupakan M sama dengan MW, jadi magnitudo realnya itu sama dengan momen magnitud ya. Maka kalian bisa lihat ya, bagaimana kondisi yang lain. Kalian bisa lihat untuk yang magnitudo lokal mulai terdeviasi di atas 6. Mulai terdeviasi di atas 6 walaupun tidak terlalu jauh tapi sudah terdeviasi. Nanti di magnitudo 7 dia mulai stagnan. Ya, dia mulai stagnan di nilai tertentu yaitu di nilai 7. Ini ML. Magnitudo lokal. Nah, stagnannya ya nilai magnitudo pada tipe magnitudo tertentu walaupun energinya itu besar gitu ya, atau magnitudo tersebut tidak mengakomodir energi yang dirilis oleh sumber gempa, kita sebut sebagai saturasi. Jadi nggak hanya pori-pori batuan saja, nggak hanya aquifer saja, atau kalau kalian belajar di metode yang lain ya, ada namanya saturasi juga ya. Tapi di magnitudo itu juga ada namanya saturasi. Ternyata magnitudo itu bisa tersaturasi ketika dia tidak mampu mengakomodir besarnya energi yang dihasilkan. Seperti itu. Dan kalau kalian lihat, mana sih yang paling tinggi ya ambang batasnya? Ya, yang paling tinggi ambang batasnya itu MS, magnitudo surface wave magnitude. MB termasuk yang cukup rendah gitu ya, tapi biasanya sangat bagus dipakai untuk gempa-gempa yang kecil ya, biasanya banyak sekali nilai magnitudo badinya ya. Gitu ya, sama dengan ML juga ya. Lalu ada MS ya. MS ini bisa mengakomodir magnitudo sampai 8 ya. Walaupun ada deviasi sedikit tapi bisa diakomodir seperti itu. Nah, kalau sudah di atas 8 ya sudah, kita bergantung pada momen magnitud ya. Seperti itu. Kalau sudah di atas 8 ya 9 dan Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Oke, terasa cukup jelas ya semuanya ya. Insya Allah cukup Pak. Oke, kita lanjutkan. Oke, yang pertama adalah magnitudo lokal. Nah, magnitudo lokal ini dia tidak mempertimbangkan periode. Jadi parameter yang kita pakai itu hanya amplitudo saja. Sisanya kita butuh koreksi. Dan koreksinya bukan koreksi terhadap kedalaman, koreksi jarak saja. Jarak dari sumber gempa. Ya. Oke. Adapun amplitudonya di sini, amplitudo yang dilihat ya berapa maksimumnya itu dari seismogram Wood-Anderson. Jadi harus dari jenis yang namanya jenis seismograf Wood-Anderson, bukan dari yang lain. Jadi untuk membaca magnitudo lokal, seismometernya itu pakai seismometer Wood-Anderson.
Bentuknya seperti apa? Seismometer Wood Anderson itu bentuknya seperti ini, sangat analog ya, sangat analog ya, tidak seperti sekarang ya. Kalau sekarang sudah terdigitalisasi, bentuknya juga sudah ramping ya, sudah kecil lah, bisa dibawa kemana-mana ya. Instalasi juga gampang gitu ya. Beda dengan zaman dulu ya, analog, masih analog seperti itu. Oke. Nah sekarang kita berpikir ya, kan kita sudah nggak pakai seismograf Wood Anderson ya, karena sudah terlalu tua, ribet juga gitu ya. Tidak masuk ke dalam komputer lagi ya, rekaman seismograf. Yang kita punya itu rekaman seismometer modern. Caranya bagaimana? Ya caranya kita simulasikan saja. Ya. Cara tergampang ya kita mensimulasikan. Seolah-olah rekaman seismogram kita itu direkam di Wood Anderson. Bagaimana caranya? Nah itu fungsinya respon instrumen. Ya. Respon instrumen itu yang berperan penting dalam mengkonversi ya rekaman di seismometer modern kita ke dalam seismometer Wood Anderson. Oke. Misal kita punya seismometer modern, ini kotak ini seismometer modern. Oke. Seismometer modern ini merekam ya. Merekam guncangan tanah akibat gempa. Lalu disimpan dalam satuan K ya, amplitudenya. Nah, ini masih dalam pengaruh respon instrumen. Kita hilangkan dulu respon instrumennya. Kita hilangkan respon instrumennya ya. Saya kasih simbol I saja lah. Kita hilangkan respon instrumennya. Nah, setelah kita hilangkan respon instrumennya, maka guncangan ini ya merupakan guncangan yang sebenarnya ya dalam satuan meter, nanometer, atau dalam satuan meter per second. Intinya sudah dalam bentuk amplitudo yang bisa kita pahami ya. Nah dari sini lalu kita terapkan instrumen respon instrumen Wood Anderson. Kita terapkan instrumen Wood Anderson. Jadi pertama kita hilangkan terlebih dahulu respon instrumennya dari data seismogram kita, lalu kita terapkan respon instrumen Wood Anderson pada data kita, sehingga seolah-olah rekaman seismogram kita itu adalah rekaman seismogram yang dibaca di Wood Anderson. Makanya kalian butuh respon instrumen ya saat kalian menentukan amplitudo ya di praktikum. Ya. Untuk ini, untuk mengkonversi dari seismometer modern ke simulasi seismometer yang kita inginkan. Seperti itu ya. Baru setelah kita simulasikan, kita lihat berapa besar amplitudonya. Ya, berapa besar amplitudo maksimumnya. Seperti itu. Oke, ya, ini contohnya. Ini original trace-nya, yang atas, yang bawah adalah simulasi Wood Anderson. Seperti itu ya. Oke. Nah, mungkin ada kasus di mana saya sudah tidak punya Pak respon instrumen Wood Anderson seperti apa. Oke. Kalau respon instrumen Wood Anderson itu bisa kita dekati. Tidak persis sama, tapi kita bisa dekati. Kita bisa dekati dengan filter low cut Butterworth. Jadi kita terapkan local filter, jenisnya Butterworth, cut off frekuensinya itu 2 Hz. Tingkat kecuraman filternya itu 20. Ya mungkin ada yang bingung ya. Saya tidak bahas detail ya karena akan cukup panjang terkait filter ini. Saya harap kalian bisa membaca secara detail itu di mata kuliah analisis data ya. Analisis data kalau nggak analisis sinyal geofisika ya. Di situ dijelaskan saya rasa macam-macam filter, penerapan filter, jenis-jenis filter, tingkat kecuraman ditentukan dari jenis polnya ya.
Seperti itu ya. Intinya kita bisa terapkan filter, cut off-nya 2 Hz, low cut ya. Untuk mensimulasikan gitu ya, Wood-Anderson. Intinya seperti itu. Kalau kita tidak punya respon instrumen Wood-Anderson. Oke, itu untuk magnitudo lokal. Oke, selanjutnya adalah magnitudo body ya, atau magnitudo gelombang badan. Nah, magnitudo gelombang badan ini dihitung ya, di mana di gelombang P-nya ya, karena gelombang body ya, gelombang badan. Yang kita lihat itu adalah gelombang P-nya. Toh kalaupun misalkan ada fase PP, maka kita melihatnya sebelum fase PP ya. Misal ya, ada rekaman seismogram, setelah gelombang P bukan langsung gelombang S, tapi ada gelombang PP dulu. Oke. Maka batas melihat rekaman seismogramnya itu sampai sebelum gelombang PP datang. Cara melihat maksimum amplitudonya ya, seperti itu. Oke. Lalu kita masukkan amplitudo maksimumnya dan periodenya ya. Lalu dari situ kita bisa tambahkan faktor koreksinya. Nah, di sini faktor koreksinya mempertimbangkan kedalaman selain faktor jarak. Dari mana kita bisa mendapatkannya? Ini sudah ada kurva ya. Di bawah ini sumbu X ini merupakan jarak episenternya dalam derajat ya. Lalu yang atas ini adalah kedalamannya dalam kilometer. Oke. Berarti misal kalau lokasi kejadian gempa kita itu ada di 20 derajat dan 100 kedalamannya di sini kan berarti ya. Saya tandai warna hijau. Oh, ternyata titik ini bersinggungan dengan garis dengan nilai 2,5 ya. Ingat ya, kalau kita bicara kontur, kalau kita bicara kontur, maka garis konturnya itu memiliki nilai yang sama ya. Garis konturnya memiliki nilai yang sama. Setiap garis memiliki nilai yang sama di sepanjang garis. Dapat nilai 2,5 sehingga kita masukkan ke persamaan ini ya. Jadi faktor koreksinya sebesar 2,5. Seperti itu. Nah, tadi di lokal magnitude ya, di lokal magnitude kita harus mengkonversi ke Wood-Anderson ya. Untuk yang body magnitude bagaimana? Nah, body magnitude ya, dia tidak dikonversi ke Wood-Anderson, melainkan ke tipe seismometer WWSSN SP short period. WWSSN short period seismometer. Jadi jenis seismometernya beda. Ya mungkin kalian bertanya kenapa kita perlu berpatokan pada seismometer yang sudah lama ya. Wood-Anderson, WWSSN short period gitu ya. Padahal kita punya seismometer yang baru. Ya. Kenapa kita harus berpatokan yang lama? Nah, kenapa seperti itu? Karena untuk konsistensi. Ingat ya, zaman dulu belum ada seismometer se-powerful sekarang ya. Ya, yang ada ya Wood-Anderson itu, terus WWSSN, terus lain sebagainya ya. Itu jenis-jenis seismometernya ya. Nah, seiring berkembangnya zaman, terus mulai banyak seismometer dengan tingkat kerapatan datanya semakin baik, broadband, jangkauan frekuensinya juga semakin bagus dan lain sebagainya. Konsistensi untuk menghitung magnitudo harus dipertahankan ya. Seperti itu. Dan itu tidak sulit, tinggal kita simulasikan saja. Kita punya respon instrumen seismometer zaman dulu, kita punya respon instrumen seismometer yang kita punya sekarang, ya sudah disimulasikan saja. Jadi nggak repot ya, nggak repot. Seperti itu. Konsistensi jadi apa yang dihitung oleh seismometer di zaman dulu gitu ya, nilainya berapa ya sama konsisten dengan apa yang kita hitung di zaman sekarang gitu ya, konsistensi.
Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Ini terkait body magnitude. Oke, kalau kalian coba-coba ngulik di praktikum ya, saya rasa kalian melihat ada namanya respon instrumen, kurva respon instrumen ya. Entah itu kurva respon instrumen dalam kecepatan, dalam displacement maupun dalam percepatan ya. Nah, ini ada contohnya. Di sini ada kurva respon instrumen WWSSN short period. Ya. Lalu ada Wood-Anderson juga ya, yang di bawah ini. Itu kita simulasikan. Nah, tetapi di sini body wave magnitude punya tambahan koreksi ya, selain respon juga ada faktor koreksi gain ya, jadi amplitudenya juga dikoreksi. Mungkin ya, kalau kalian Latif bisa di mute dulu, Latif Zoom. Oke. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Oke, sampai di koreksi ya. Oke, koreksi untuk gain ya. Kalau kalian belajar di, saya rasa di APDSR itu ya, tentang gain ya. Jadi kita memperbesar amplitudo atau mengecilkan amplitudo gitu ya, sesuai dengan gain kita, keinginan kita gitu. Jadi dikoreksi lah amplitudonya ya. Di body magnitude juga seperti itu ya. Karena setelah kita simulasikan ke respon WBSSN short period, ternyata amplitudonya itu masih belum sesuai. Jadi kita agak koreksi sedikit, kita kita kalikan dengan gain tertentu untuk agar amplitudonya sesuai dengan amplitudo pada saat pembacaan di seismometer WBSSN short period. Ya. Ini contohnya. Ini original trace di atas, lalu kita terapkan simulasi WBSSN short period. Bentuknya bisa beda ya. Lalu kita pick amplitudo maksimum. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, untuk body wave magnitude, ternyata body wave magnitude ini hanya bisa menghitung secara optimal di magnitudo kurang dari 5,5. Mulai tersaturasi 5,5 ke atas, dan tersaturasi secara penuh itu di 6 ya. Seperti itu. Nah, adapun MS dia lebih powerful, bisa menghitung sampai di bawah 7,25 magnitudonya. Di atas itu bisa kita pertimbangkan nilainya, tapi sudah terdeviasi ya, sudah menyimpang dari real magnitudonya, dan fully saturated atau tersaturasi utuh ya, mau seberapa besar pun energi yang dirilis oleh gempa, yang mentoknya itu di 8 ya, nilai magnitudonya ya. Seperti itu. Oke. Ini untuk body wave magnitude ya. Adapun prosedurnya secara ringkas ya. Yang pertama adalah ambil vertikal komponennya ya. Lalu konversi ke displacement. Lalu kita simulasikan ke respon instrumen WBSSN short period. Ya. Oke, lalu baca amplitudo maksimumnya berapa dalam nanometer, dan lihat berapa periodenya. Ya. Ingat, periodenya yang mau kita lihat itu periode kurang dari 3 second. Jadi kalau ada pengamatan ternyata periodenya lebih dari 3 second, cari yang lain, cari yang periodenya kurang dari 3 second. Seperti itu. Oke, lalu pengamatannya di gelombang P ya, sebelum datang fase CP kalau ada. Oke, setelah kita dapatkan nilai amplitudonya, maka kita koreksi amplitudo tersebut dengan gain. Ya, jadi kita koreksi agar amplitudonya sesuai dengan amplitudo yang dibaca di WBSSN. Oke, setelah itu pastikan ya
bahwa pembacaan tidak dikontaminasi oleh gangguan mikroseismik. Dan gunakan stasiun hanya di rentang 20-100 derajat. Itu kasarnya kalian kalikan 100 kilo lah. Ini ada estimasi sebenarnya, tapi kalian bisa bayangkan lah, kalau 20 kali 100 ya sekitar di atas 2000 km ya. Jaraknya dari sumber gempa. Jadi ini contoh saja. Misal kejadian gempanya di Indonesia. Ya, maka seismometer yang kalian pakai bukan di Indonesia, misal gitu ya, tetapi misal di Jepang ya, atau di Taiwan ya, seperti itu. Yang jauh posisinya dari Indonesia. Kalau Indonesia, misalkan Indonesia ada posisi stasiun yang jaraknya lebih dari 20 derajat ya bisa dipakai. Itu aja ya. Dan terakhir ini teknis saja, ada standar penyimpanan nilai amplitudo ya. Pakai variabel apa? Pakai nama variabel apa? Nama variabelnya adalah IAMB ya. Seperti itu. Ini teknis saja yang di bawah. Oke, lanjut. Kita masuk ke surface magnitude. Nah, magnitudo gelombang permukaan. Kalau magnitudo gelombang permukaan yang kita cek adalah gelombang permukaannya ya. Tuh. Oke, di sini mempertimbangkan amplitudo, periode, dan jarak saja. Ya, karena apa? Kenapa tidak mempertimbangkan kedalaman? Karena kita sudah batasi kedalaman. Ya. Kedalamannya adalah kedalaman dangkal. Oke. Nah, kita masuk ke prosedurnya saja. Mirip ya, dengan apa yang dilakukan oleh body wave, tetapi respon instrumennya adalah respon instrumen WSSN yang long period. Beda ya, kalau yang MP itu short period, gelombang periode pendek. Sedangkan surface magnitude itu yang periode panjang. Kenapa ya? Bisa kita lihat dari rekaman seismogramnya ya. Rekaman seismogramnya itu konten frekuensi di body wave itu frekuensinya lebih tinggi, relatif lebih tinggi dibandingkan dengan surface wave. Misalnya ini adalah yang depan adalah body wave, yang sebelahnya adalah surface. Kalian bisa lihat lebih rapat yang mana? Kan body wave. Jadi body wave itu relatif lebih rapat, kecepatan frekuensinya lebih tinggi. Jadi bisa ditangkap oleh short period. Zaman dulu seperti itu ya. Kalau broadband ya semua bisa ditangkap ya, tapi kan zaman dulu ada short period, ada long period gitu ya. Ada seismometer jenis periode pendek, ada seismometer jenis periode panjang. Periode pendek biasanya digunakan untuk menangkap frekuensi relatif lebih tinggi. Yang periode panjang biasanya digunakan untuk merekam gelombang dengan frekuensi rendah ya. Ingat ya, hubungan antara periode dan frekuensi T sama dengan 1 per F ya. Kalau frekuensinya rendah, periodenya panjang. Kalau frekuensinya tinggi, periodenya rendah. Periodenya pendek. Ya. Berbanding terbalik. Lalu sama ya prosesnya. Cari nilai amplitudo maksimum gitu ya di gelombang permukaan. Lalu koreksi dengan gain ya agar amplitudonya sesuai. Pastikan tidak terdapat gangguan mikroseismik. Lalu gunakan stasiun pada jarak 20-160 derajat. Ya. Batasi epicenter, kedalaman epicenternya itu kurang dari 60 km. Ya. Dan yang terakhir ini teknis penyimpanan, ya, penyimpanan variabel itu di IAMS_20. Ya. Itu ya. Jadi ini terkait prosedur dalam menghitung nilai magnitudo surface. Oke. Lalu yang selanjutnya adalah magnitudo moment. Ya. Magnitudo moment itu didapatkan dari seismic moment. Seismic moment didapatkan bisa dari full moment tensor solution, dapat seismic moment. Bisa dari
area rupture-nya ya. Jadi modulus geser dikalikan dengan seberapa luas area rupture-nya dan seberapa besar pergeserannya, ya. Seberapa jauh pergeseran rata-ratanya. Seperti itu. Nah, untuk momen magnitude keunggulannya dia tidak tersaturasi. Tapi ya kembali lagi ya, untuk menghitung magnitudo gitu ya, itu harus mempertimbangkan seberapa cepat ya informasi tersebut disampaikan ke masyarakat. Jadi kita memilih yang paling cepat ya dalam menentukan itu magnitudo yang lain. Tinggal dilihat oh, kalau magnitudonya magnitudo gelombang magnitudo rendah ya cukup pakai magnitudo body, magnitudo lokal itu cukup ya. Kalau nanti agak besar sedikit ya kita bisa pakai magnitudo surface karena mengakomodir sampai magnitudo 7 atau 8. Baru kalau ada gempa-gempa besar dan itu mudah-mudahan terjadinya jarang gitu ya, gempa-gempa besar di atas 8 gitu ya, bahkan 9, mungkin perulangannya setiap puluhan bahkan ratusan tahun sekali ya. Nah, baru kita mengandalkan momen magnitudo ya. Tapi tetap di beberapa agensi tetap menyediakan momen magnitudo setelah beberapa saat setelah kejadian gempa ya, walaupun agak lama ya, seperti itu. Contohnya di USGS ya. USGS itu memberikan informasi ya, ada beberapa magnitudo momen di global global centroid moment tensor ya. Kalian bisa searching itu GCMT, global centroid moment tensor. Informasi yang mereka sampaikan ya MW semua ya. Momen magnitudo semua, nggak ada magnitudo yang. Nah itu ya, kalian bisa cek di situ. Oke. Nah, realita tersaturasinya magnitudo bisa kita lihat di gempa-gempa yang terjadi ya di beberapa tahun sebelumnya ya, di beberapa tempat. Misal untuk momen magnitudo 5,9. Momen magnitudo 5,9 ternyata masih bisa dibaca oleh surface wave magnitude 5,9. Adapun body wave magnitude masih bisa gitu, tapi dia sudah agak terdegresi, sudah agak menyimpang ya. Tapi ya nilainya masih nggak jauh beda lah intinya gitu ya. Itu yang body wave ya, tapi kelihatan sudah terjadi penyimpangan nilai. Nah, untuk magnitudo yang lebih daripada itu, 6,7, 6,9, 7,8, oke, masih bisa di cover oleh surface magnitude ya. Agak berbeda sedikit tapi masih oke. Namun kita bisa lihat body wave magnitude sudah nggak bisa mengakomodir lagi. Sudah nggak bisa mengakomodir. Stagnan di nilai 6,2. Bahkan untuk gempa besar yang energinya sangat besar 9,1, 9,5 di Alaska dan Chili, body wave hanya bisa menangkap ya atau menghitung magnitudo sampai 6,2 saja. Tersaturasi di sini. Adapun surface wave magnitude ya sudah tersaturasi juga ya. 8,4, 8,3 ya, seperti itu. Ya, bayangkan yang momen magnitudonya lebih besar 9,5 tetapi surface wave-nya turun 8,3, enggak mungkin ya. Gitu ya. Jadi kalian bisa lihat ya bagaimana limitasi dari masing-masing nilai magnitudo. Ya. Jadi kalian paham lah ya. Ketika dapat informasi, kalian dapat data katalog. Oke, data katalog ini ya ada momen, ada surface wave, ada body wave, ada MW. Oke, saya pakai MW. Tapi kalau nggak ada MW ya sudah. Apa yang ada di situ? Oke, surface wave. Ya, saya pakai surface wave karena bisa mengakomodir sampai 7 atau 8 ya, gitu ya. Jadi analisa kalian gitu ya, itu bisa semakin tajam untuk data-data katalog.
Oke, lanjut. Nah, selanjutnya adalah energi ya. Jadi energi ini ringkasnya adalah seberapa besar ya energi yang dirilis oleh gempa. Cara menghitungnya ini secara empiris ya. Kita bisa menghitung dari body wave magnitude maupun dari surface wave magnitude. Catatan, ada limitasi ya. MB hanya bisa mengakomodir sampai 5. Di atas 5 itu sudah terdeviasi, di atas 6,5 sudah tersaturasi ya. Gitu. Ya. Jadi kalau ada MS, ya sudah pakai MS aja. Ya. Karena dia bisa mengakomodir sampai gempa-gempa yang cukup tinggi nilainya, ya seperti itu. Ya, itu terkait energi ya. Lanjut ke efek gempa bumi. Nah, efek gempa bumi ini ada efek langsung dan efek tidak langsung ya, secondary. Efek langsung ini berkaitan dengan deformasi. Ketika terjadi sesar, pergerakan di sesar gitu ya, maka pergerakan itu kan menimbulkan deformasi ya, perpindahan blok ya, perpindahan blok seperti itu. Jadi umumnya direct efek ini terbatas pada wilayah dekat dengan sumber di mana sesar terekspos karena perpindahannya deformasinya berasa gitu ya di dekat sesarnya. Tapi kalau yang jauh biasanya berkaitan dengan secondary effect. Karena tidak berkaitan pada pergerakan sesar, melainkan diakibatkan dari penjalaran gelombang gempanya gitu ya. Sehingga cakupan wilayahnya bisa lebih luas gitu ya, dan kerusakannya bisa lebih meluas juga. Outputnya bisa berupa getaran tanah, longsor, likuifaksi, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi secondary effect ini berkaitan dengan gelombang gempa yang menjalar, gitu ya. Jadi bisa jauh jangkauannya. Ada beberapa faktor yang mengaruhi efek yang ditimbulkan dari gempa bumi, gitu ya. Jadi ada 3, ada intrinsik, ya, intrinsik gempanya, ada kondisi geologinya, dan ada kondisi sosialnya. Kalau intrinsik, ya berkaitan dengan magnitudonya, tipe dan lokasi gempanya, dan kedalamannya. Contoh yang paling kelihatan itu contoh gempa yang terjadi di Cianjur. Di Cianjur itu gempanya sekitar 5-an atau hampir 6. Saya agak lupa. Tetapi gempa Cianjur ini bisa menimbulkan dampak yang berasa karena dia dekat dengan lokasi pemukiman, dangkal, di darat, kan gitu ya. Jadi faktor intrinsik gempanya. Lanjut ke faktor kondisi geologi ya, yaitu jarak sumbernya, jarak jejak gelombang seismiknya, jenis soilnya, saturasi air dalam soil, itu merupakan faktor kondisi geologi berkaitan dengan site-nya. Jadi kalau ada suatu daerah yang berada di atas batuan keras, tapi ada daerah yang lain di atas sedimennya tebal, ya bisa kelihatan mana yang lebih signifikan rusaknya, gitu ya. Kalau yang berada di sedimentasi tebal ya, dia teramplifikasi amplitudonya seperti itu ya. Ini faktor kondisi geologi. Lalu yang terakhir dan tidak kalah pentingnya, bahkan ini menjadi faktor yang cukup penting ya, yang bertanggung jawab kepada banyaknya korban jiwa, ini di kondisi sosial. Karena gempa bumi ini sebenarnya fenomena alam yang selalu terjadi kan. Ya memang secara alamiah bumi itu akan dinamis, tidak statis ya. Akan timbul getaran, akan timbul goncangan gitu ya. Dan itu natural fenomena yang terjadi di bumi gitu ya. Namun fenomena ini bisa jadi bahaya ketika kita tidak meresponnya dengan baik, ketika tidak bisa mengantisipasinya dengan baik. Kuncinya di kita, kuncinya di kita. Ya, jadi dari kualitas konstruksinya saja, kualitas konstruksinya kita mengakomodir itu tidak, ya, tahan gempa atau tidak, apalagi di daerah yang rentan sekali kejadian gempa, potensi gempa besar. Nah, kualitas konstruksi kita bisa, atau kalau misalkan ada potensi tsunami, kita punya tata
tata kota yang bagus tidak? Misal kalau ada tsunami, jalur evakuasinya gimana, terus penempatan rumahnya seperti apa, ada dinding yang dibuat atau tidak, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu yang dilakukan di negara-negara aware yang terhadap kondisi seperti ini ya, seperti Jepang dan Taiwan, apalagi Jepang ya. Dari kualitas konstruksinya, terus tata letak kotanya dan sebagainya, mereka mempertimbangkan sekali. Dan yang kedua, dari segi kesiapan warganya paham tidak apa yang harus dilakukan ketika terjadi gempa. Karena begini ya, simulasi dengan realita itu bisa berbeda ya. Kalau kita bicara simulasi ya, kita bisa berjalan dengan tenang, bisa mengikuti aturan gitu ya, arahan dan lain sebagainya. Kalau terjadi realnya, wah itu gupek ya, bisa tidak kondusif ya. Orang bisa mementingkan diri sendiri kan, seperti itu. Karena dari kita nggak siap, dari kita kurang mengantisipasi hal itu ya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah waktu kejadian gempa ya. Waktu kejadian gempa ini di siang malam itu bisa berbeda dampaknya. Orang ketika terjadi di siang gitu ya, orang-orang bisa bersiap siaga intinya, lebih bersiap dibandingkan saat malam ketika kita tidur istirahat gitu ya, kita kurang aware ketika terjadi gempa. Nah ini ya, jadi 3 hal ini ya yang mempengaruhi seberapa besar efek gempa bumi di suatu lokasi. Oke, karena kita ingin melihat bagaimana efek yang terjadi di suatu lokasi ketika terjadi gempa bumi, maka kita perlu tahu seberapa besar efek tersebut ya, dengan kita wakilkan dengan nilai-nilai ya, nilai-nilai tertentu yang mewakili seberapa besar efeknya. Kalau terjadi guncangan hebat berapa nilainya, kalau terjadi getaran tapi tidak berasa, atau hanya orang-orang yang peka saja yang berasa gitu ya. Kalau orang yang sedang istirahat atau apa tidak terlalu berasa saat itu. Atau ketika hanya terasa di seismometer saja, kita tidak berasa seperti itu ya. Nah, seberapa besar efek itu diwakili dengan nilai-nilai tertentu agar bisa dikomunikasikan dengan orang lain gitu ya. Ketika kita menyebutkan nilai A, nilai B, nilai C, orang sudah paham, oh nilai A itu tinggi, nilai B itu kecil, nilai C itu ya nggak terlalu berdampak. Nah, maka dirumuskan apa yang kita sebut sebagai intensitas gempa. Kita rumuskan. Jadi intensitas gempa itu adalah jalan untuk mengukur seberapa besar efek gempa di beberapa site, di beberapa lokasi. Seperti itu ya. Dan intensitas gempa ini ya pastinya bervariasi dari tempat satu ke tempat yang lain. Beda dengan magnitudo ya. Magnitudo hanya punya satu nilai untuk satu kejadian gempa, tapi untuk intensitas setiap lokasi itu bisa berbeda-beda. Biasanya yang dekat dengan sumber itu parah ya kerusakannya, intensitasnya tinggi. Tapi untuk lokasi yang jauh dari sumber gempa, biasanya intensitas gempanya rendah ya, seperti itu. Nah, dalam mengukur intensitas gempa sebenarnya kita tidak perlu bergantung pada instrumen, alat ya. Bisa, tapi tidak perlu bergantung dengan itu. Karena apa? Kalau intensitas gempa kan menghitung kerusakannya kan, kita bisa melakukan kuesioner, angket ya, bertanya kepada orang yang terdampak ya, seberapa besar, atau kita melakukan pengamatan menggunakan citra satelit atau bagaimana kita untuk melihat, oh banyak loh ya yang mengalami kerusakan bangunannya banyak yang rubuh atau hanya retak-retak biasa, jalannya ternyata banyak yang rusak, jalannya misalkan atau jembatannya ya. Seperti itu ya, kita bisa melakukan pengamatan dengan menggunakan metode-metode yang seperti itu gitu ya. Apalagi untuk mengetahui intensitas gempa-gempa di zaman dahulu ya, kan nggak ada seismometer, belum ada seismometer ya, zaman-zaman sebelum kemerdekaan misal ya, atau zaman-zaman
masa-masa kerajaan kan kita nggak tahu ya, belum ada seismometer, belum mengetahui berapa magnitudonya. Yang kita tahu intensitasnya berapa. Dari mana? Dari catatan-catatan sejarah atau dari bekas-bekas kerusakan akibat gempa di suatu masa, kayak gitu ya. Saya seorang arkeolog yang lebih paham ya terkait ini ya. Tapi itu ya kita bisa mengetahui itu. Oke. Nah, di beberapa negara biasanya melakukan membagikan kuesioner, angket dan lain sebagainya untuk mendapatkan informasi dari masyarakat seberapa besar, lalu dirumuskan berapa nilai intensitasnya di daerah tersebut ya. Oke. Adapun nilai-nilai intensitas biasanya gitu ya di beberapa bagian dunia gitu ya, sebagian besar gitu ya, menggunakan Modified Mercalli Intensity atau MMI dari skala 1 sampai 12. Ada 12 skala. Ada 12 skala Modified Mercalli Intensity. Dari yang nggak bisa dirasakan gitu ya, kecuali keadaan-keadaan khusus itu 1 sampai ke kerusakan total itu 12. Nah, nanti di antara 1 sampai 12 itu ada variasinya ya. Apakah hanya beberapa orang yang merasakan atau misalkan bangunan-bangunan sudah mulai retak dan lain sebagainya ya. Itu nanti akan bertingkat-tingkat deskripsinya. Lalu selain Modified Mercalli Intensity, sebenarnya BMKG juga sudah punya ya skala intensitas sendiri ya. Untuk apa? Untuk menyederhanakan sebenarnya. Jadi skala MMI kan variatif ya, sangat varian dari 1 sampai 12. Nah, di BMKG menyederhanakan dari 1 sampai 5. Dari yang tidak dirasakan, kerusakan ringan, kerusakan sedang, sampai kerusakan berat. Ya. Ini ada deskripsi rincinya, kalian bisa baca ya, seperti itu. Ya, mungkin itu saja materi kita, saya rasa sudah habis ya. Nanti untuk pertemuan berikutnya, ini mohon maaf ya, karena di pertemuan berikutnya saya tidak bisa mengadakan perkuliahan ya, dikarenakan saya ada agenda gitu ya di luar kampus selama sepekan. Nanti saya akan membuat video ya, video materi yang mudah-mudahan kalian bisa simak untuk pertemuan ke-14 dan ke-15 ya. Seperti itu. Nanti juga ada tugas dan ada kuis ya. Untuk kuis harap kalian mengerjakannya gitu. Nanti kuisnya durasinya itu 1 hari. Jadi kalian bisa kerjakan di waktu manapun yang kalian sempat, tetapi dalam 1 hari ya. Silahkan. Cara kalian bisa mengerjakan kuis ya, karena apa? Mungkin saja beberapa topik pembahasan di kuis itu akan muncul lagi di ujian ya. Seperti itu. Jadi harapan saya kalian bisa belajar ya. Seperti itu. Karena pertemuan besok adalah pertemuan ke-15 harusnya gitu ya. Silahkan semangat ya untuk belajarnya. Saya harap kalian bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya. Oke, mungkin itu. Silahkan, ada yang mau ditanyakan. Insya Allah cukup, Pak. Cukup ya. Kalau cukup, kita mulai absensi sebentar ya. Setelah itu kita bisa selesai. Dima ada? Hadir, Pak. Andrew, Tata Dwi, Tata hadir. Astria, Astria hadir, Pak. Anjarila, Astria hadir.
Angelina hadir Bapak. Kevin, Kevin hadir, Pak. Rosi, Rosi hadir, Pak. Latif Zulmi, Latif hadir, Pak. Hansa, Ansa hadir Pak. Fatan, Fatan hadir, Pak. Sabil, Sabil hadir Pak. Ega Rahma, Ega Rahma hadir Pak. Alifa Sabrina, Alifa hadir Pak. Billy Armando, Julia Armando hadir, Pak. Feti Fatimah, Hadir Pak. Farah, Hadir Pak. Fadiah Nurul Aini, Fadiah Nurul, Richard Jifari, Hadir, Pak. Sultan Fahri, Hadir, Pak. Dinda Zahra, Dinda hadir Pak. Muhammad Nur Alif, Muhammad Nur Alif hadir, Pak. Hanif Ridho Abdillah, Hadir, Pak. Ilham Azhar, Ilham hadir, Pak. Muhammad Hadi Sabil Haq, Siti Hotnaria, Siti Honoria hadir Pak. Erianti Sihombing, Rianti hadir Pak. Satrio Krisna Wibowo, Satrio hadir, Pak. Faradila Putri, Trista Rizkia, Hadir Pak Faradila. oke, Hadir Pak. Joan Margaret, Hadir Pak. Mestika Simare-Mare, Mestika hadir Pak. Rafif Rahmat, Hadir, Pak Rafif. Tiko Joshua, Tiko hadir, Bapak. Gilbert, Gilbert hadir, Pak. Andreas Purba, Hadir, Pak. Khairul Rafi, Hadir, Pak. Abdesa Triani, Hadir Pak. Lu Ayu Puspitasari, Lu Ayu hadir Pak. Yusuf Alexander, Joseph hadir, Pak. Krisande, Grace hadir Pak. Sandy Diego, Sandy hadir, Pak. Samuel Willy, Samuel Willy hadir, Pak. Andrew Christopher. Hadir, Pak. Ada yang belum dipanggil?